Oh iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Iya. Duduknya. Sini boleh? Ya, silakan. Udah nyaman belum? Udah? Ya. Iya. Kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Saya dari pasar minggu tadi. Naik ojek sini. Kebetulan lewat atau emang niat mau kesini? Tadi saya ke rumah teman saya terus langsung ke sini. Karena memang ini Iya, betul. Karena kan sudah ada jadwal. Silakan diminum kalau mau. dari makan boleh. Nasi. Ada apa nih kira-kira? Jadi saya kesini tuh ada keluhan lagi, ada yang mengganjal di hati saya gitu. Kalau nggak dikeluarkan sepertinya bakal mengganggu gitu. Jadi kebetulan pertemuan kedua kita ya waktu itu ya terakhir Iya. kan beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Ini mungkin masalahnya berbeda lagi. Iya, masalah baru. Gitu. Berarti sudah tahu ya masalahnya itu apa. Kemudian kode etik yang kita gunakan itu apa, asasnya apa aja sudah tahu ya. Iya. Kalau begitu saya tidak perlu menjelaskan lagi karena saya sendiri sudah tahu ya apa itu keselin, asas-asas apa aja kita gunakan. Tapi saya untuk mengingatkan kembali bahwa konseling kita ini ada namanya asas keterbukaan ya. Terbukaan itu jadi itu terbuka kepada saya sebagai konselor atau sebagai yang akan membantu dalam masalah ini. Kemudian ada asas kerahasiaan yang dimana semua yang Mbak ceritakan kedepannya ini akan dijaga rahasia, jadi kita berdua aja ya. Kemudian ada asas kesukarelaan seperti yang tadi Mbak tadi dari mana ya kesini kalau kesini, karena itu merupakan kesukarelaan Mbak sendiri untuk menghadap ke saya ya. Karena Mbak tahu kapasitas Mbak punya masalah dan dia Iya. Oke ya. Oke. Sudah cukup jelas ya saya menyampaikan beberapa asas, mengingatkan saja supaya nanti selama konseling di perjalanan jadi Mbak tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika nanti masalahnya akan lebar keluar. Baik, kira-kira mau dari mana nih? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau menurut saya sih masalah baru ini akibatnya dari permasalahan yang kemarin. Permasalahan yang kemarin itu saya susah punya teman, susah berkomunikasi, susah untuk berbaur dengan sesama. Nah, saya sudah punya solusinya itu. Saya sudah mulai berbaur, sudah mulai berinteraksi dengan orang, terus kalau misalkan diajak sini saya mau atau kemana gitu. Masalah baru ini saya kesulitan untuk manajemen waktu jadinya Bang. Jadi tuh misalkan saya kan mahasiswa semester 6 ya, jadi tugas-tugasnya semakin banyak, terus stresnya semakin menumpuk, jadi waktu mainnya kurang gitu. Nah, masalah kemarin saya baru selesaikan kan, maksudnya jadi antara saya mengerjakan tugas dari dosen sama waktu untuk bermain itu saya kurang seimbang jadinya gitu. Jadi tuh misalkan saya mengerjakan tugas terus tapi ada janji mau kesini, saya malah untuk memenuhi janji tersebut gitu daripada mengerjakan tugasnya gitu. Dari situ jadi suka sulit manajemen waktu. Iya. Maksudnya kesulitan itu kayak seperti apa sih kira-kira, bisa diceritakan? Kesulitannya itu mungkin misalkan saya mengerjakan tugas saya jadi tidak fokus, terus misalkan kalau di rumah
saya jadi cepet capek, saya jadi cepat marah gitu. Itu yang sangat bikin stres ya, Iya. karena suatu manage waktu tersebut. Ya karena dulu kan dulu saya nggak punya teman, jadi waktu di rumah saya itu lebih luas, jadi mau ngapa-ngapain aja juga bebas, terus tugas terselesaikan gitu. Itu bisa diceritakan nggak sejak awal kasih kegiatan Mbak dari pagi sampai malam itu ngapain aja sih, dari jam berapa sampai jam berapa gitu, sampai sampai bilang kalau saya sulit banget nih manajemen waktu saya gitu. Kira-kira bisa diceritakan tidak kegiatan Mbak dari awal, dari bangun sampai tidur itu ngapain aja? Kalau dari awal saya biasa bangun subuh saya sholat subuh, saya mandi, terus misalkan kalau habis sholat subuh saya beres-beres kamar atau memasak atau buat pagi lah, kegiatan pagi gitu. Kalau misalkan ada kelas jam 7, kelas jam 8, saya berangkat jam 7 dari rumah. Kalau misalkan siang kelasnya jam 12 misalkan, saya pagi itu biasanya di rumah aja atau mengerjakan, kalau dulu ya, kalau mengerjakan PR atau mengerjakan tugas dari dosen. Nah kalau yang sekarang ini misalkan saya ada waktu luang, saya lagi milih keluar jadinya gitu loh. Jadi tugas dari dosen ini saya nggak pikirkan, terus saya abaikan gitu. Mungkin karena banyaknya tugas mungkin ya. Iya. Nah, tadinya awalnya itu kan memang masih ada waktu luang setelah subuh, bisa beres-beres rumah, kemudian bisa kemudian masak, kemudian berangkat kuliah gitu ya gitu. Nah sekarang karena waktunya sudah semakin sempit, jadi kadang beres-beresnya tidak dilakukan, jadi fokus mengerjakan PR gitu. Iya. Jadi saya kan tipe orang yang misalkan kalau yang ada berantakan saya beresin dulu gitu. Oh gitu juga. Oh jadi ada di sisi lain juga Mbak ini sangat memperhatikan kebersihan rumah ya. Iya. Terus misalkan sehabis kuliah bisa di kuliah saya kan bisa ada 2 matkul, jadi kalau misalkan jam 7 berangkat, zuhur sudah pulang gitu. Terus kalau misalkan siang jam 3 sudah pulang gitu. Nah habis kuliahnya itu loh yang saya bikin capek gitu. Kan biasanya saya habis kuliah saya langsung pulang, langsung istirahat. Nah terus sekarang ini habis kuliah saya main sama teman sebaya atau teman di luar kuliah gitu. Jadi pas pulang ke rumah itu dalam keadaan capek, jadinya saya nggak tertarik lagi buat mengerjakannya. Jadi manajemen itu yang saya kesulitan gitu ya. Nah makanya bisa simpulkan Mbak ini sebenarnya memang tidak terbiasa ya. Iya, tidak terbiasa dengan keadaan yang baru seperti itu ya, ditambah kan sudah semester 6 ya. Ini juga kaget karena menumpuknya tugas ya, sehingga tugas-tugas yang tadinya berjalan dengan normal seperti yang tadi pagi sempat beres rumah, kemudian masak, kemudian habis pulang langsung pulang ke rumah, ini harus bermain, kemudian sampai rumah udah dalam keadaan capek. Iya. Itu yang bikin sebenarnya lelah gitu ya. Baik, saya bisa memahami dari apa yang Mbak rasakan, karena memang pada realitanya memang seperti itu Mbak. Jadi di semester ini namanya kuliah ya, kuliah sudah semester 5 itu memang tidak ada lagi yang tugasnya makin banyak gitu. Ya, dan itu realitanya. Jadi Mbak sebagai mahasiswa juga harus menerima dengan baik. Kenapa ya waktu saya jadi sakit karena dulu seperti itu. Jadinya Mbak ini sebenarnya kaget. Kira-kira
kira-kira kira-kira waktu ideal yang seperti apa sih yang mengharapkan kalau soal manajemen waktu ini? Kan waktu semakin sempit nih, kira-kira ada apa sih, ada ide nggak bagaimana cara saya untuk memanage waktu dengan baik? Kalau menurut saya sih manajemen waktu yang ideal buat saya itu ada waktu untuk bermain dan ada waktu untuk sendiri. Sendiri itu maksudnya bisa mengerjakan apa saja yang saya suka atau mengerjakan tugas. Nah, waktu untuk bermain itu ya saya main dengan teman gitu, jadi nggak terlalu stres gitu kan. Biasanya sih kalau misalkan saya tugasnya terlalu stres ya saya keluar dengan teman gitu, jadi hiburannya itu gitu. Hiburannya keluar. Terus tapi akibatnya yang ini jadi timpang gitu. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya membagi waktu, misalnya nih bermain sama teman itu di waktu-waktu tertentu aja atau tidak mendadak gitu. Nah itu dia yang saya itu mbak, maksudnya saya kan baru nih punya teman dan saya nggak mau kehilangan dia. Oh gitu. Kalau misalnya kalau bisa mungkin sih kalau cara manajemen waktu itu ya dibagi-bagi ya, misalnya waktu bangun itu setiap apa kemudian atau menerapkan sistem belajar kemudian untuk menit seperti itu ada nggak? Saya ada pikiran kayak gitu sih mbak, maksudnya misalkan pas kita main, saya teman-teman saya bermain tuh bukan sehabis pulang kuliah, tapi misalkan kalau ada libur atau misalkan ada jam kosong gitu. Nah di waktu saya jadi saya punya waktu untuk mengerjakan tugas gitu loh. Misalkan saya ada kesulitan mengerjakan tugas atau tekanan yang tinggi, biasanya saya istirahat dulu 5 menit gitu. Itu berarti memang sudah tahu manajemen tapi belum terrealisasikan, belum terbiasa ya. Iya. Tapi pas sudah ada rencana seperti itu kan? Iya, terpikirkan saja. Karena memang realisasi itu ya, jadi yang namanya proses memanage waktu itu butuh proses dan itu nggak instan. Jadi memang yang namanya proses kita memanage waktu yang baru yang tadinya lama kemudian kita mencoba hal baru itu memang tidak mudah. Jadi memang yang harus kita hadapi ya nikmati saja dulu gitu, yang terjadi kerjakan sebisanya. Kalau misalnya memang tidak sanggup ya bisa dikerjakan di lain hari gitu. Dan kalau bermain pun juga tidak harus betul misalnya gitu. Jadi atau misalnya ayo kita tukar aja di highlight gitu. Jadi masalah saya mungkin dalam keadaan kaget dan belum terbiasa ya mbak. Iya, karena memang masih dalam transisi. Manusia itu kan selalu dalam masa transisi. Gitu. Tapi normal kan perasaan ini kan? Iya, normal, tidak apa-apa, tidak bisa jadi apapun. Kecuali kalau mau merasa yang sampai burnout, sampai depresi, sampai sampai semuanya terbengkalai, nggak punya perasaan apapun, itu yang harus diselesaikan. Tapi kalau itu tidak masuk ya untuk kedepannya mungkin bisa. Kira-kira kedepannya nih Mbak mau coba mau terus atau mungkin ya saya mau mencoba yang tadi saya terpikirkan gitu loh. Cuman kan saya belum terbiasa gitu. Harus terbiasa dulu ya. Iya. Sudah, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke, mungkin karena waktunya juga terbatas, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya. Kita kalau misalnya nanti ada apa nanti kita bertemu lagi. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Iya mbak, terima kasih. Saya pamit dulu ya mbak. Oke, Terima kasih mbak. Iya. Salam.